yang kita rasa aneh, kok tampaknya sekarang ini bisnis barang-barang Cina tidak ada terusik. Tidak ada disebut-sebut. Padahal 80% pasar Indonesia sekarang ini dikuasai oleh barang-barang impor dari Cina, terutama tekstil atau pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, dan di awal bulan Ramadan ini saya Bustami Narda berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bagi kita yang beragama Islam dilancarkan Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain selama bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan berkah darinya. Sahabat BN, memang heboh sekarang ini tentang larangan bisnis impor pakaian bekas. Sahabat BN, bicara tentang bisnis pakaian bekas ini, kita bertanya, apakah benar-benar hanya bisnis impor pakaian bekas ini yang membuat bisnis tekstil terancam di negeri kita ini? Dari beberapa informasi yang dapat kita ambil yang berkembang di publik, bisnis pakaian bekas ini menguasai pasar Indonesia sekitar hanya 5%. Sedangkan yang sangat menguasai pasar Indonesia sekarang ini adalah bisnis impor barang-barang dari Cina, terutama tentu pakaian, di samping produk-produk lain. Bisnis impor dari Cina menguasai pasar Indonesia ini 80%. Jadi kalau kita perhatikan, yang harusnya mendapat titik fokus pemerintah tentu bagaimana agar bisnis impor barang-barang dari Cina, terutama pakaian, agar tidak seperti sekarang menguasai pasar Indonesia, sehingga UMKM yang bergerak di bidang tekstil bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kenapa ini kita katakan? Yang kita khawatirkan, setelah nanti dibasmi habis bisnis impor pakaian bekas, atau setelah nanti diberantas bisnis pakaian bekas yang sekarang ratusan ribu warga negara Indonesia yang mencari hidup pada bisnis pakaian bekas ini, dan terutama kita dengar yang berbisnis di bidang pakaian bekas ini mayoritas mantan-mantan pekerja yang terkena PHK. Jadi jika nanti ini diberantas, tentu kita yakin bahwa ratusan ribu lagi akan muncul pengangguran di negeri ini. Pengangguran yang berasal dari pebisnis pakaian bekas selama ini. Kalau demikian, jika bisnis pakaian bekas diberantas habis, tetapi bisnis impor pakaian dari Cina tidak ada dipersoalkan sama sekali, tentu rasa keadilan bagi yang selama ini mencari hidup pada bisnis pakaian bekas atau berjualan pakaian bekas, tentu akan menimbulkan rasa tidak adil bagi mereka.
Memang kita akui larangan bisnis pakaian bekas ini yang ilegal sudah ada regulasinya dari pemerintah. Dan konon kabarnya bisnis pakaian bekas yang paling berada di puncaknya itu pada tahun 2019. Kenapa tidak ketika tahun 2019 ini diberantas? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan menggelinding di tengah-tengah publik. Bisa saja nanti di tahun-tahun politik ini rakyat akan mengait-kaitkan dengan kepentingan politik. Kenapa dulu tahun 2019 bisnis pakaian bekas yang begitu marak-maraknya saat itu tidak diberantas, padahal undang-undang yang mengatur atau peraturan perundang-undang yang mengatur larangan pakaian bekas ilegal ini sudah ada saat itu. Kenapa tidak dilarang? Bisa saja nanti rakyat mengatakan waktu itu Pak Jokowi kan maju. Kalau dilarang waktu itu tentu dikhawatirkan akan menggerus suara Pak Jokowi. Kenapa sekarang dilarang? Karena Pak Jokowi sekarang tidak maju lagi. Jangan-jangan itu nanti spekulasi di kepala rakyat. Kalau demikian, maka pantas ketika kita mendengar dalam suatu diskusi asosiasi pedagang pakaian bekas mengatakan bahwa dia tidak ingin di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi sekarang ini dia meninggalkan kesan yang tidak baik kepada rakyatnya, terutama yang bergerak pada bidang usaha pakaian bekas. Sebab sekarang tampaknya pemberantasan bisnis pakaian bekas ini begitu terkesan tiba-tiba. Padahal peraturan perundang pelarangan ini sudah sejak lama. Seandainya yang dilarang adalah bisnis impor pakaian bekas yang sifatnya ilegal, kenapa tidak diupayakan melalui yang legal supaya pajaknya masuk? Harusnya kalau begitu yang diberantas itu adalah masuknya pakaian bekas ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak berada di dalam pemantauan bea cukai. Makanya stop, awasi seluruh jalur-jalur tikus masuknya barang bekas ke Indonesia. Harusnya itu yang diberantas sehingga pakaian bekas ini bisa masuk melalui jalur resmi dan bisa pajaknya diambil. Kalau peraturan perundangan yang melarang bisnis pakaian bekas ini adalah yang ilegal. Tetapi yang kita rasa aneh, kok tampaknya sekarang ini bisnis barang-barang Cina tidak ada terusik. Tidak ada disebut-sebut. Padahal 80% pasar Indonesia sekarang ini dikuasai oleh barang-barang impor dari Cina, terutama tekstil atau pakaian. Dia jual sangat murah. Kadang juga malah kita dengar informasi berseliweran, ada juga yang mengatakan dia pakai merek-merek palsu dengan harga yang murah. Jadi tentu yang diharapkan oleh rakyat, kalau memang ingin kita tidak hanya menjadikan UMKM sebagai alasan untuk memberantas pakaian bekas ini, tentu juga bagaimana kita bisa menghambat derasnya laju impor pakaian dari Cina datang ke Indonesia, termasuk produk-produk lainnya. Tidak hanya pakaian bekas saja, tapi juga pakaian dari Cina. Kalau tidak nanti rakyat tentu akan menilai sebenarnya ancaman pakaian bekas ini bukanlah kepada UMKM, tetapi ancaman pakaian bekas ini kepada produk-produk barang impor dari Cina. Kalau itu spekulasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, nanti rakyat Indonesia tentu akan mengatakan pemberantasan bisnis pakaian bekas ini adalah untuk melindungi bisnis impor barang-barang Cina ke Indonesia.
Kalau itu opini yang berpendar di tengah-tengah masyarakat, maka tentu tidak baik image jadinya terhadap pemerintah. Image yang berkembang nanti tentu demi melindungi produk-produk Cina yang ada di Indonesia, pemerintah memberantas bisnis rakyat yang begitu butuh makan karena dia terkena PHK. Sahabat BN, dan yang mengherankan juga sekarang pemberantasan bisnis impor pakaian bekas ini kepada para pedagang yang telah memodali kedai-kedainya dengan membeli pakaian bekas itu. Bukan yang diberantas masuknya impor pakaian bekas ke Indonesia. Kalau pemberantasan bisnis impor pakaian bekas ini dengan cara menyita atau mengambil atau menutup kedai-kedai, lapak-lapak atau toko-toko masyarakat yang menjual pakaian bekas ini, tentu yang rugi nanti yang rakyat atau masyarakat kita yang menerima atau yang membeli pakaian bekas itu untuk dijualnya. Harusnya impor ke Indonesia yang dilarang. Jangan rakyat yang menjual pakaian bekas di kedai-kedai itu yang ditindak. Kalau itu sama saja dengan menganiaya rakyat kita sendiri. Dan kalau itu yang dilakukan, maka semakin terang nanti bahwa pemerintah tidak semata-mata hanya untuk melindungi UMKM, memberantas bisnis pakaian bekas ini, tetapi bisa jadi rakyat menganggap ini karena tekanan dari Cina. Bisnis impor barang-barang dari Cina merasa terancam oleh bisnis impor pakaian bekas. Seperti juga di dalam dialog di televisi kita lihat ada seorang pengusaha tekstil atau pedagang tekstil mengatakan bahwa menurutnya bukan hanya harusnya pakaian bekas ini yang dibasmi, tetapi berikan penguatan kepada UMKM sehingga UMKM punya daya tangkal, punya daya tahan untuk bersaing. Tetapi kalau dia tidak diberikan bekal untuk mampu bersaing, sampai kapan kita akan bisa menutup? Jadi sahabat BN, di dalam kita melindungi UMKM, kita tidak bisa hanya dengan cara memberantas bisnis impor pakaian bekas, tetapi kita juga harus memberantas bisnis impor pakaian dari Cina yang telah menguasai 80% pasar Indonesia sekarang ini. Kalau kita memberantas bisnis impor pakaian bekas, kita tidak hanya mengambil tindakan kepada si pedagang di pasar, tetapi yang harus kita lakukan adalah menutup praktek impor dari luar masuk ke Indonesia. Kalau tidak demikian, bisa jadi nanti rakyat akan menganggap pemerintah melakukan pemberantasan terhadap bisnis impor pakaian bekas sekarang ini adalah dalam rangka melindungi produk bisnis impor pakaian Cina yang merasa terganggu oleh bisnis impor pakaian bekas di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.